Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Senang sekali kami dari Medion bisa berkesempatan untuk berbagi bersama, untuk berdiskusi bersama tentang suatu tema yang cukup menarik, yaitu tentang putus rantai mikotoksin pada pakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Medion akan membawakan suatu materi yang berkaitan dengan kenali dan cegah mikotoksin. Jadi nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang fakta yang kita temukan di lapangan serta bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi mikotoksin yang menyerang di peternakan kita. Langsung saja Bapak Ibu, untuk agenda pada kesempatan ini ada tiga. Yang pertama adalah tentang update kondisi pakan, kemudian yang kedua adalah dampak dari mikotoksin, dan yang terakhir adalah tentunya upaya pencegahan dan penanganan yang bisa kita lakukan agar kasus mikotoksikosis ini tidak semakin parah. Langsung saja Bapak Ibu, bahwa pada kondisi sekarang di musim penghujan ini kita sering menemukan ya bahan baku yang memang tidak dalam keadaan baik. Nah, di sini bisa terlihat bahwa beberapa bahan baku yang berjamur seperti yang tadi ada jagung, kemudian kedelai dan juga gandum yang berjamur, dan adanya jamur di dalam bahan baku ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan. Di antaranya adalah kasus mikotoksin. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami dari tim Medion juga melakukan pemantauan dari hasil sampel yang kita ujikan di laboratorium kita, Medilab. Terlihat bahwa trennya di sini Bapak Ibu di 1 tahun terakhir, sekarang kita masih di bulan November mendekati Desember, trennya adalah ketika sudah memasuki musim penghujan, di sini kadar aflatoksin yang ada di dalam pakan maupun bahan pakan ini cukup tinggi ya Bapak Ibu. Di samping dari bulan-bulan yang lainnya memang agak sedikit menurun, tetapi tidak bisa dikesampingkan. Misalnya di sini kita memakai standar di 20 ppb, artinya standar internasional di sini. Walaupun masih di bawah standar, ini tidak bisa disepelekan. Karena apa? Karena tadi sudah disampaikan oleh pemateri Pak Musin dan juga Bu Rizky, bahwa dengan adanya cemaran mikotoksin ini, walaupun dalam kadar yang sedikit, masih bisa menyebabkan akumulasi di dalam tubuh ayam. Kemudian Bapak Ibu, di musim penghujan ini tentunya kadar air pada jagung ini menjadi suatu permasalahan ya di tingkat peternak, di mana pada kadar air yang semakin tinggi menyebabkan cemaran jamur yang ada di dalam jagung, di sini contohnya di jagung, ini akan semakin meningkat. Sehingga tentunya perlu untuk kita mitigasi atau kita cegah agar tidak sampai terjadi adanya jamur dan juga mikotoksin. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mikotoksin ini memang merupakan hasil dari metabolit sekunder dari tanaman. Namun di sini mikotoksin memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah tidak bisa terlihat. Jadi secara panca indera untuk melihat mikotoksin ini sangat susah Bapak Ibu. Tidak bisa dilihat dengan panca indera, yang bisa dilihat hanya jamurnya saja. Kemudian tidak berasa, tahan terhadap suhu dan penyimpanan, stabil secara kimiawi, serta tahan terhadap proses pembuatan pakan. Jadi walaupun sudah melalui pemanasan atau pengeringan, ini untuk mikotoksin tidak bisa langsung hilang Bapak Ibu, karena suhu degradasinya atau suhu di mana mikotoksin ini bisa hilang, ini memang cukup tinggi, yaitu di kisaran lebih dari 200 derajat Celcius. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita juga paparkan bagaimana kondisi ranking penyakit, di mana kita kumpulkan data dari bulan Juli sampai bulan September 2023, terlihat di 15 ranking penyakit teratas pada ayam petelur, mikotoksikosis ini menduduki peringkat yang ke-12. Artinya tidak bisa disepelekan, kejadian mikotoksikosis ini memang ada dan juga bisa menimbulkan kerugian apabila tidak ditangani dengan serius. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian kita kelompokkan lagi dari ranking penyakit tersebut, kita bagi lagi menjadi penyakit non-infeksius, artinya penyakit yang tidak disebabkan oleh virus dan bakteri. Di sini untuk kasus mikotoksikosis menempati peringkat yang pertama. Nah, kita kumpulkan datanya dari tahun 2020 sampai 2023. Di sini kasus mikotoksikosis ini menempati peringkat pertama dengan kejadian sekitar 54,46%. Cukup banyak atau hampir setengah dari kasus non-infeksius ini terjadi akibat cemaran racun jamur. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata kasus mikotoksikosis ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mikotoksikosis yang tunggal, artinya hanya ada satu kejadian mikotoksikosis dan juga mikotoksikosis dalam bentuk kombinasi.
Nah, di sini terlihat bahwa untuk kejadian mikotoksikosis kombinasi atau yang bisa dilihat adalah kasus mikotoksikosis tidak hanya datang sendiri, ada penyakit lain yang ikut menyertai, ini cukup jumlahnya lebih besar daripada yang memang datang sendiri. Kemudian kita bagi lagi, Bapak Ibu, pada kasus mikotoksikosis yang kombinasi, bahwa didapatkan penyakit yang menyertai paling banyak itu merupakan kelompok dari penyakit bakterial atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri, disusul oleh penyakit yang disebabkan oleh virus. Di mana untuk kasus bakteri ini, yang paling banyak menyertai ketika adanya kejadian mikotoksikosis adalah penyakit CRD, kemudian ada CRD kompleks, dan juga necrotic enteritis. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk faktor predisposisi atau faktor apa saja yang menyebabkan mikotoksikosis ini semakin meningkat atau tidak terputus rantainya. Di sini kami sampaikan ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari sisi iklim dan juga global warming, di mana Indonesia merupakan salah satu negara tropis di mana suhu dan kelembaban ini cukup tinggi dan keadaan tersebut memang sangat disukai oleh jamur, sehingga kasus mikotoksikosis ini kerap muncul dan juga tingkat cemarannya yang cukup tinggi. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya kadar air dan juga kelembaban. Jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa pada jagung yang misalnya memiliki kadar air yang lebih dari 13%, ini memang lebih rentan atau lebih cepat ditumbuhi oleh mikotoksikosis. Apalagi ketika misalnya di dalam penyimpanan pakannya ini kurang baik seperti di sini di gambar, terlihat bahwa pada gambar yang sebelah kiri ini menggunakan palet, ini memang yang dianjurkan bahwa tidak langsung bersentuhan antara bahan pakan dan juga lantainya. Sedangkan gambar yang kedua di sini terlihat bahwa pakan langsung saja diletakkan pada lantai, sehingga ini rentan adanya air yang misalnya bisa masuk dari lantai menuju ke pakannya, dan ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan kejadian mikotoksikosis. Kemudian faktor yang ketiga adalah adanya kondisi di mana biji dan juga lama penyimpanan. Nah, di sini terlihat ada 2 sediaan yang berbeda nih Bapak Ibu, di mana yang kiri merupakan biji jagung yang sudah pecah dan yang kanan merupakan biji jagung yang masih utuh. Kemudian ada juga lama penyimpanan, di mana semakin lama pakan ini disimpan, ini resiko adanya cemaran jamur semakin meningkat. Dan juga misalnya pada jagung yang sudah pecah, di sini juga lebih banyak resikonya, lebih meningkat daripada jagung yang masih utuh. Sehingga kita perlu berhati-hati di dalam menyimpannya. Ketika memang sudah di dalam keadaan yang sudah pecah, ya jangan disimpan terlalu lama, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dampak dari mikotoksin yang ada di dalam pakan ini ketika sudah menginfeksi pada ayam? Nah, di sini ada beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama adalah adanya penurunan feed intake. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya jagung ini sudah terkontaminasi dari mikotoksin, di sini terlihat di pakannya bahwa banyak jagung yang tidak termakan Bapak Ibu. Sedangkan jagung ini merupakan salah satu sumber energi utama ya di dalam pakan. Di mana ketika jagungnya ini tidak terkonsumsi, artinya nanti ada efeknya, di mana ternak ini nanti pasti kekurangan sumber energinya. Nah, nantinya pasti akan berakibat pada body weight ataupun nanti bisa berakibat pada produksinya. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor imunosupresif. Nah, nanti akan dijelaskan mengapa adanya imunosupresif. Dan yang ketiga adalah kerusakan organ. Nah, di sini kita lihat bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Muksin juga ya, bahwa untuk kerusakan organ di sini misalnya pada hati. Nah, pada kasus mikotoksikosis ini memang pada hatinya cenderung khas ya untuk ditemukan adanya hati yang rapuh, kemudian warnanya juga belang atau berbeda dan konsistensinya yang rapuh dan bentuknya yang berbeda. Nah, Bapak Ibu dari kombinasi ketiga ini nantinya juga ketika sudah di dalam fase yang cukup tinggi nantinya akan menyebabkan kematian. Nah, untuk faktor imunosupresif merupakan suatu keadaan di mana kekebalan di dalam tubuh ini tidak terbentuk secara optimal akibat dari sel-sel darah putih, yaitu sel-sel limfosit di sini tidak membentuk kekebalan. Sehingga misalnya ketika kita lakukan vaksinasi untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh, ini tidak terbentuk secara optimal Bapak Ibu. Jadi ketika terjadinya mikotoksikosis ini, tidak heran bahwa ketika walaupun sudah divaksin kemarin, tapi kok muncul lagi gejalanya. Nah, itu bisa juga akibat dari kejadian mikotoksikosis ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk kita mengetahui, karena tadi ya, untuk aflatoksin ini memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, perlu untuk
ada alat bantunya. Namun untuk mengarahkan apakah ternak ini memang sudah terkena mikotoksikosis atau belum, biasanya kita lakukan pembedahan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan paparkan berbagai jenis dari mikotoksin. Ada 4 yang akan kita paparkan. Yang pertama adalah aflatoksin. Ini menyebabkan aflatoksikosis. Nantinya ada perubahan yang kita temui adalah perdarahan pada otot paha, kemudian hatinya yang tadi rapuh dan juga pucat, serta yang paling khas adalah adanya desert erosi atau di ventrikulusnya ini terdapat kropeng-kropeng yang walaupun kita sudah buka, misalnya lapisan kuning ini juga masih ada bekasnya. Kemudian perubahan yang berikutnya yang disebabkan oleh fumonisin, di sini ada perdarahan usus dan penebalan proventrikulus, kemudian ada perdarahan pada hati, dan juga pada misalnya ayam breeder atau ayam pejantan di sini adanya penurunan ukuran testis. Kemudian untuk okratoksin, di sini perubahan yang ditemukan adalah yang pertama ada penumpukan asam urat pada tulang dada, yaitu di sini Bapak Ibu terlihat ya ada warna optimal, dan juga ditemukan juga di bagian mulut di sini Bapak Ibu ada plak dan juga ulcer pada langit-langit mulut. Nah, tadi membahas tentang bagaimana gejala ya atau misal ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dampaknya terhadap performa dimulai dari produksi dan juga nanti adalah kualitas telur. Kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa secara performa pada ayam yang terserang mikotoksin dari jenis zearalenone dan juga aflatoksin 1, di sini sudah dapat menurunkan tingkat Hindley ayam dari 89 menuju ke paling rendah adalah di 85. Sedangkan ketika sudah terkontaminasi lebih dari 1 mikotoksin, ternyata di sini bisa menurunkan lebih parah lagi Bapak Ibu. Jadi dari 89 ke 78. Nah, ini disebut juga sebagai co-contamination atau kontaminasi lebih dari 1 aflatoksin. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita lihat kualitas telurnya, jadi bisa dilihat bahwa ketika terjadi adanya cemaran aflatoksin, ini dapat menurunkan kadar protein di dalam serum, sehingga di sini terlihat ada blood spot ya, atau darahnya di sini, noda darah di sini. Kemudian secara eksternal telur atau di bagian cangkangnya kita lihat bahwa karena penyerapan di dalam usus ini terganggu, sehingga nantinya ada vitamin D, D3 dan juga Ca atau kalsium di sini tidak dapat tercerna secara optimal. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kerabangnya menjadi tipis dan juga lebih mudah untuk retak. Nah, untuk langkah pencegahan dan penanganan yang bisa kita lakukan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Musin dan juga Bu Rizky, yaitu yang pertama kita kontrol kualitas bahan bakunya mulai dari uji fisik, kita lihat tampilannya Bapak Ibu bagaimana adanya jamur atau tidak, kemudian dari warnanya, dari teksturnya, kemudian bisa dilihat juga dari misalnya kita uji berat jenisnya apakah sudah sesuai atau tidak. Dan jangan lupa karena memang mikotoksin ini memang terjadi akibat adanya racun jamur, maka kita cek juga kadar airnya. Jangan sampai kadar airnya ini melebihi dari standar. Kemudian Bapak Ibu, karena aflatoksin ini tidak bisa dilihat dengan mata saja, perlu toolkitnya. Di sini kami dari Medion juga menyediakan toolkitnya, yaitu UV Box Mycotoxin Detector, di mana salah satu sifat dari aflatoksin ini memang bisa memberikan warna berpendar ketika diberikan sinar UV. Jadi ini merupakan satu indikasi awal ya, kalau misalnya bisa dilihat adanya aflatoksin atau tidak. Selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa melihat berapa cemaran dari aflatoksin yang ada di dalam bahan pakan melalui pengujian yang juga kita sediakan di Medilab untuk mengetahui berapa jumlah aflatoksin yang ada di dalam bahan pakan Bapak Ibu. Kemudian untuk pencegahan yang berikutnya adalah perhatikan penanganan dan juga penyimpanannya. Perhatikan juga lokasi gudangnya, mulai dari pencahayaannya, kemudian suhunya, kebersihannya, paletnya, apakah sudah menggunakan palet atau belum, dan juga sistemnya Bapak Ibu. Jadi gunakanlah bahan baku yang datang terlebih dahulu, atau biasa kita sebut sebagai first in, first out. Nah, dan juga bisa juga ketika misalnya dalam keadaan bahan baku itu sudah tercemar, atau misalnya sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, bisa kita gunakan terlebih dahulu, jangan digunakan menunggu antrian atau yang lama. Jadi bisa didahulukan dulu dengan catatan bisa dicampur dengan bahan baku yang dalam keadaan baik. Kemudian Bapak Ibu untuk pencegahannya di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Musin ya, bahwa kita perlu double effort. Nah, di sini kita menyediakan ada toksin malt inhibitor, di mana malt inhibitor ini bekerja dengan cara mengasamkan
sel-sel jamur sehingga nantinya pertumbuhan jamurnya menjadi lebih terhambat. Di sini produk yang tersedia adalah Fungitox. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk menetralisir atau mengikat racun jamur yang ada di saluran pencernaan, di sini bisa diberikan toxin binder, di mana nantinya dengan adanya toxin binder, racun yang ada di dalam saluran pencernaan ini dapat dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dan selain itu, kita juga menyediakan yaitu Fritox G. Bedanya adalah untuk Fritox G ini mengandung Gisel wall dan juga mineral silikat, di mana mengikat mycotoxin yang lebih luas spektrumnya, Bapak Ibu. Jadi mulai dari aflatoxin, zearalenone, hingga oflatoxin semuanya ini dapat terikat sehingga lebih bisa menjaga dari ancaman mycotoxin. Pak, maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Oke, siap. Terima Dan kasih. selanjutnya Bapak Ibu, karena tadi ada juga kejadian bahwa kerusakan hati ya, bahwa kita juga perlu untuk menanggulangi kerusakan hatinya, dan jadi kita bisa memberikan suplemen untuk kesehatan hati, yaitu produknya adalah Heprofit. Jadi nantinya hatinya selain tadi adanya kerusakan, kita kembalikan lagi fungsinya agar nantinya bisa bekerja secara optimal. Kemudian bisa juga karena ini merupakan kejadian yang menurunkan sistem imun, kita berikan suplementasi melalui air minum dengan produknya yaitu menggunakan Solvit yang mengandung multivitamin dan juga asam amino. Selain pilihan dari menggunakan suplementasi melalui air minum, kita juga bisa tambahkan suplemen melalui pakan, yaitu melalui produk premix, baik Mix Plus Boiler maupun Mix Plus Layer, yang mengandung multivitamin, mineral, serta asam amino yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga produksinya. Nah, Bapak Ibu, ketika memang sudah terjadi adanya kasus mycotoxikosis yang ada di peternakan Bapak Ibu ataupun yang dijumpai di lingkungan sekitar, langkah yang bisa kami sarankan adalah untuk pemberian toxin binder untuk mengikat racun atau akumulasi mycotoxin yang terkonsumsi bisa menggunakan Fritox ataupun Fritox G. Kemudian jangan lupa kita juga mengobati hatinya Bapak Ibu. Jangan sampai hanya jalur penyerahan saja, tapi hatinya terlupakan ya. Nah, jadi bisa kita berikan Heprofit untuk memperbaiki fungsi hati. Kemudian karena memang ini menurunkan sistem imun, maka perlu untuk kita memberikan vitamin high konsentrat serta asam amino, bisa diberikan melalui air minum, Solvit, ataupun bisa menggunakan pakan misalnya Topmix ataupun Mix Plus untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Serta bisa juga diberikan imunomodulator seperti Imustim. Kemudian pada keadaan misalnya ginjalnya bengkak tadi bisa juga diberikan gumbonal untuk mengurangi beban ginjal. Serta jangan lupa Bapak Ibu tingkatkan terus biosecurity yang ada di peternakan Bapak Ibu, karena memang dengan tadi ya kejadian mycotoxikosis ini banyak penyakit yang ikut atau yang bisa masuk ya, tadi yang paling banyak ada di bakterial, sehingga biosecurity-nya perlu kita jaga dan bila perlu kita tingkatkan lagi Bapak Ibu. Dan juga pantau terus titer antibodinya ya, karena tadi bahwa pada kejadian mycotoxikosis ini bisa menurunkan efektivitas dari misalnya pemberian vaksin yang kita berikan. Jadi dipantau terus titernya, jangan sampai sudah terlalu tinggi. Kemudian Bapak Ibu, untuk kesimpulannya bahwa untuk paparan mycotoxin ini yang secara menerus dikonsumsi oleh ternak dan terakumulasi di dalam tubuh nantinya dapat menurunkan imun tubuh dan juga menyebabkan kegagalan vaksinasi, serta nantinya bisa menurunkan performa dan yang paling buruknya adalah bisa menyebabkan kematian. Untuk langkah pencegahan yang kami sarankan yaitu yang pertama adalah lakukan kontrol kualitas bahan baku pakan, bisa melalui fisik, kimia, maupun di uji lab Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perhatikan penanganan dan penyimpanan bahan baku pakan mulai dari gudang pakan hingga tadi di pemberiannya. Dan yang ketiga adalah gunakan mold inhibitor maupun toxin binder yang berkualitas seperti Fungitox, Fritox ataupun Fritox G. Ini untuk menghambat pertumbuhan jamur dan juga untuk mengikat mycotoxin yang ada di dalam saluran pencernaan. Dan yang keempat adalah tambahkan suplementasi yang bisa ditambahkan di dalam air minum maupun misalnya pada pakan. Itu preferensi Bapak Ibu, silakan bisa menggunakan air minum atau pakan. Dan untuk penanganannya ketika sudah terjadi misalnya berikanlah toxin binder, ini merupakan wajib ya Bapak Ibu, dan juga hepatoprotektor untuk mengambilkan fungsi hati, dan juga berikan vitamin high konsentrat, berikan juga bisa juga diberikan imunomodulator dan juga tingkatkan biosecurity serta pantau terus titer antibodi yang ada di peternakan Bapak Ibu.
Mungkin demikian Bapak Ibu untuk pemaparannya. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi diskusi.